Lebaran di Indonesia seringkali lebih dari sekedar perayaan keagamaan ya gitu. Buat sebagian orang ini juga jadi ajang pamer pencapaian. Ada yang datang dengan mobil baru, ada yang sibuk cerita tentang anaknya yang kuliah atau kerja di tempat baru dan mapan gitu. Semua ini bukan sekedar kebetulan, tapi ada konsep psikologi sosial yang menjelaskan simbolik kapital atau model simbolik istilah yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Model simbolik ini bukan sekedar soal uang, tapi juga soal pengakuan sosial. Orang gak cuma ingin kaya, tapi juga ingin dilihat sebagai orang sukses oleh orang lain. Lebaran jadi momen penting buat mereka menampilkan pencapaian itu gitu. Karena ya di hari biasa interaksi dengan keluarga besar mungkin terbatas gitu. Dan ini satu-satunya kesempatan dalam setahun buat membuktikan diri gitu. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh budaya kolektif kita yang masih sangat peduli dengan status sosial di banyak keluarga. Kesuksesan seseorang gak diukur dari kebahagiaan pribadi, tapi dari standar umum yang sudah tertanam di masyarakat. Kerja di tempat prestisius, punya rumah sendiri, menikah di usia yang pas, ataupun punya anak yang bisa dibanggakan, maka gak heran gitu kalau banyak orang perlu merasa menunjukkan pencapaian mereka gitu. Bener gak sih anjir? Momen ini tapi ada efek samping gitu dari semua ini. Ya buat mereka yang merasa belum mencapai standar yang dianggap ideal, Lebaran bisa jadi momen yang penuh tekanan. Mereka nggak datang untuk bersilaturahmi, tapi lebih menghadapi serangkaian pertanyaan yang seringkali menghakimi gitu. Sekarang kerja di mana? Udah punya rumah sendiri apa belum? Kapan menikah? Nah, semua ini bisa terasa sebagai bentuk perbandingan gitu. Dibandingin gitu, ngerti gak sih? Yang nggak sehat nih ya jatuhnya. Uniknya, orang yang seringkali mempertanyakan dan paling aktif gitu ya, biasanya adalah orang yang ingin mempertegas statusnya tersendiri gitu. Dengan menanyakan atau membahas pencapaian orang lain, mereka secara nggak langsung menegaskan posisi mereka dalam hierarki sosial keluarga ini. Bukan sekedar basa-basi, tapi ada kepentingan untuk membangun citra diri sebagai yang lebih sukses gitu. Masalahnya di balik semua pamer ini seringkali ada rasa insecurity gitu, yang sebenarnya nggak disadarin gitu. Orang yang benar-benar nyaman dengan pencapaiannya nggak perlu gitu sebenarnya validasi gitu dari orang lain. Justru mereka yang seringkali sibuk membuktikan diri biasanya adalah orang yang paling takut kehilangan status sosial mereka. Dan jadinya ketika Lebaran berubah jadi malah jadi ajang gitu, ngerti nggak sih, untuk status gitu. Dan untuk status itu bukan karena orang ini sombong, tapi lebih karena memang butuh pengakuan. Di sisi lain, mereka yang merasa tertinggal dalam standar sosial seringkali jadi pihak yang tertekan. Dan inilah kenapa banyak orang yang akhirnya lebih memilih untuk menghindari kumpul keluarga itu. Bukan karena nggak mau silaturahmi, tapi karena nggak mau terjebak dalam kompetisi sosial yang sebenarnya nggak perlu gitu. Setiap kumpul keluarga selebaran itu pasti ada momen-momen di mana orang-orang mulai membandingkan hidup satu sama lain. Selalu ada sosok superior dalam keluarga ya, yang cerita kalau dulu kejadiannya di sini nih kan, ya umur segini beli rumah, bikin usaha dan lain-lain. Di umur-umur tertentu seolah-olah ada satu jalan hidup yang benar dan semua orang harus ngikutin gitu. Ini bisa dijelaskan dengan false consensus effect gitu, sebuah bias kognitif yang dikemukakan oleh Rosette false consensus effect. Terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan banyak orang lain yang seharusnya berpikir atau bertindak seperti mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa keputusan hidup mereka adalah yang paling masuk akal, dan siapapun yang punya cara hidup berbeda dianggap aneh ataupun salah di masyarakat yang kolektif seperti di Indonesia gitu. Efek ini semakin kuat, kebanyakan orang tumbuh di lingkungan yang mempromosikan keseragaman sekolah gitu, di jalur yang sama, pekerjaan yang dianggap layak urutan kehidupan yang sudah ditentukan gitu. Sekolah, kerja, nikah, punya anak. Ketika ada anggota keluarga yang keluar dari jalur itu, misalnya memilih untuk tidak menikah, bekerja di bidang yang mungkin kurang umum, dan menjalani hidup dengan cara yang lebih independen, mereka otomatis jadi objek. Orang yang merasa kehidupannya standar cenderung menganggap bahwa semua orang juga harus menjalani hidup seperti mereka. Jadi mereka bukan sekedar pengen tahu tentang kehidupan orang lain, tapi ingin memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang masih berlaku secara universal. Kalau ada yang memilih jalur hidup yang berbeda, itu bikin mereka merasa nggak nyaman, karena bisa aja pilihan mereka sendiri bukan yang paling benar gitu. Makanya setiap Lebaran banyak orang yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar gitu. Mereka bukan segera ditanya kapan menikah atau kapan punya anak, tapi sebenarnya sedang diuji apakah mereka masih berada dalam jalur kehidupan yang dianggap normal. Dan buat yang nggak sesuai standar, tekanan sosial bisa jadi sangat besar gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan sekedar basa-basi, tapi bentuk validasi dari cara hidup mereka sendiri. Masalahnya, orang-orang yang sering menanyakan hal seperti ini jarang menyadari gitu, bahwasanya setiap orang punya kondisi dan pilihan hidup yang berbeda gitu. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Kesempatan itulah yang emang nggak sama gitu. Semua orang punya keinginan yang sama, dan paling penting nggak semua orang harus hidup dengan standar yang mereka anggap benar gitu. Karena false consensus effect ini kuat dalam lingkungan sosial kita gitu. Orang-orang cenderung sulit
menerima keberagaman dalam cara hidup di setiap kumpul keluarga. Saat lebaran nih, pasti ada satu atau dua orang yang selalu berusaha menunjukkan betapa suksesnya mereka. Ada yang nggak berhenti cerita tentang bisnisnya yang lagi naik, ada yang pamer gaji besar, ada juga yang sibuk banding-bandingin gitu pencapaian anaknya dengan sepupu-sepupu lain. Awalnya mungkin orang-orang di sekitar mereka bakal mendengarkan gitu, ya nggak sih? Tapi ya kalau lama-lama nih malah banyak yang jadi muak gitu dengan kelakuan orang-orang kayak gini nih. Yaitu bisa dijelaskan dengan Pratfall Effect, sebuah teori psikologi sosial yang dikemukakan oleh Elliot Aronson pada 1966. Teori ini menunjukkan bahwa orang yang terlihat sempurna justru lebih rentan dibenci atau dianggap menyebalkan oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang punya sedikit kekurangan malah cenderung lebih disukai karena terlihat ya lebih manusiawi dan relatable. Orang yang terlalu pamer dalam acara keluarga seringkali nggak sadar gitu bahwa cara mereka membanggakan diri malah bikin orang lain gak nyaman. Ini bukan soal iri dengki, tapi ya karena manusia secara alami lebih suka berinteraksi dengan orang yang terasa dekat dengan mereka. Ketika seseorang terlalu menonjolkan keberhasilan tanpa celah sedikit pun, orang-orang di sekitarnya justru akan merasa minder, defensif, atau bahkan ilfeel. Orang-orang yang terlalu pamer ini seringkali gak sadar gitu kalau mereka justru sedang rusak hubungan sosial mereka sendiri. Semakin seseorang menampilkan kesan sempurna, semakin besar kemungkinan mereka dianggap sombong dan gak relatable. Orang-orang mulai malas ngobrol, malas mendengarkan cerita mereka, bahkan secara nggak sadar menjauhi mereka gitu dalam acara keluarga berikutnya. Ini juga jadi alasan gitu kenapa di banyak kumpul keluarga orang yang lebih humble justru lebih disenangi gitu. Misalnya ada sesepuh yang mungkin nih abang-abang gitu atau kakak-kakak yang sebenarnya mungkin lebih sukses ya, besar di luar kota, tapi dia tetap ngobrol dengan santai, nggak banyak membanggakan diri dan lebih banyak mendengarkan cerita orang lain. Orang seperti ini justru bakal lebih dihormati, bukan karena ya kesuksesannya, tapi karena sikap yang nggak ngebuat orang lain merasa kecil. Makanya setiap lebaran nih ada dua tipe orang yang muncul. Yang pertama adalah mereka yang sibuk membangun citra sukses dengan segala cara gitu. Yang kedua adalah mereka yang justru lebih santai aja gitu dan nggak perlu merasa membuktikan apa-apa gitu. Uniknya di mata keluarga besar gitu ya, tipe kedua ini justru lebih banyak dihormati dalam jangka yang panjang gitu. Sementara tipe yang pertama lama-lama bakal dijauhin gitu karena ya orang-orang sudah lelah gitu dengan kesempurnaan yang sering kali dipaksakan gitu. Jadi setiap keluarga besar pasti ada yang merasa punya otoritas lebih tinggi dibandingkan orang lain. Biasanya ini datang dari orang-orang yang lebih tua atau mereka dianggap lebih sukses secara finansial. Orang-orang ini seringkali merasa punya hak buat mengomentari, menilai, atau bahkan mengatur anggota keluarga yang lain. Meskipun itu sebenarnya bukan urusan mereka gitu. Fenomena ini bisa dijelaskan di konsep hierarki keluarga dan dinamika kekuasaan dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia ada anggapan bahwa yang lebih tua otomatis lebih bijak dan lebih pantas didengar. Ini yang bikin banyak anak muda akhirnya terpaksa diam waktu disindir ataupun ya dinasehatin gitu. Meskipun mungkin ya sebenarnya mereka tahu gitu nasihat itu nggak relevan atau bahkan keliru gitu. Masalahnya nggak semua orang bentuk hierarki ini bersifat sehat. Dalam beberapa keluarga atau individu yang merasa dominan menggunakan posisi mereka buat mengontrol atau merendahkan anggota keluarga lain gitu. Misalnya ada paman yang selalu merasa dirinya lebih hebat karena bisnisnya sukses gitu ya. Lalu dengan santainya mengomentari keponakan yang cuma kerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Ada nenek yang terus-terusan membandingkan cucu-cucunya yang masih berjuang dengan sepupunya yang udah menikah dan punya anak. Dinamika kekuasaan ini seringkali bikin acara keluarga jadi medan perbandingan yang nggak sehat ya. Nggak sehat emang ini ya. Orang-orang yang merasa di posisi lebih tinggi akan lebih banyak bicara, lebih banyak mengatur, dan lebih banyak menilai. Sementara orang yang dianggap di bawah hierarki keluarga lebih sering jadi pendengar pasif yang harus menerima kritik atau pertanyaan yang kadang nggak sopan gitu. Ini jelas ya, menjelaskan kenapa banyak orang yang merasa tertekan gitu ketika menghadiri acara keluarga. Mereka tahu bahwa di sana ada individu yang merasa punya hak untuk menghakimi keputusan hidup mereka gitu. Entah itu dalam pernikahan atau bahkan cara berpakaian. Dan karena ada norma sosial yang mengharuskan mereka menghormati yang lebih tua atau yang lebih sukses, mereka nggak punya banyak ruang untuk membela diri atau menjelaskan perspektif mereka sendiri. Dinamika ini semakin diperparah gitu dengan adanya konsep power distance, yaitu seberapa jauh jarak antara mereka yang punya kuasa dan mereka yang berada di bawahnya. Dalam sebuah kelompok sosial di Indonesia, power distance ini cenderung tinggi, yang artinya orang-orang yang berada di posisi lebih rendah atau dalam keluarga sulit buat menentang atau bahkan sekedar membela diri dari komentar yang nggak menyenangkan. Akibatnya banyak yang akhirnya mulai menjauh dari keluarga besarnya, bukan karena mereka nggak peduli atau nggak mau menghormati, tapi karena mereka nggak mau terus-terusan berada di bawah tekanan hierarki keluarga yang membuat mereka kecil dan nggak dihargain gitu. Pada akhirnya lebaran ini yang seharusnya nih ya jadi momen buat berkumpul, bersyukur, mempererat hubungan keluarga, tapi kenyataannya nih buat banyak orang lebaran malah jadi ajang penuh tekanan. Ada ekspektasi sosial yang nggak diucapkan, ada standar kesuksesan yang harus dipaksakan gitu, dan ada dinamika gitu keluarga yang seringkali lebih terasa ya kenapa ya kayak jadi kompetisi gitu.
ya dibanding ya kebersamaan gitu Jon. Jadi ya kalau menurut lo Padi nih gimana gitu. Dan ya kayak gue bakalan upload nih video ya di pas lebaran itu ya. Kayak biar kalian puter ya di ruang keluarga itu. Enggak sih, sorry ya. Ya selamat lebaran ya buat semua yang ya lagi merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Jon ya.